Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini merupakan pertemuan terakhir kita di mata kuliah Mobile Programming. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya teman-teman masih bisa mengikuti nanti materi di link YouTube saya yang insya Allah jika tidak ada kendala akan saya tetap lanjutkan materi Mobile Programming ini yaitu dengan seri React Native gitu ya. Nanti rencananya akan saya bahas mengenai bagaimana penggunaan JavaScript yang seperti biasa kita gunakan dan TypeScript yang baru-baru ini ada keluhan dari teman-teman gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua gitu ya. Dua bahasan. Untuk itu saya screen sharing dulu. Oke, semuanya bisa melihat layar saya ya. Dan kita bahas ini dia. Jadi di pertemuan yang terakhir ini, insya Allah jika tidak salah, ini merupakan pertemuan ke-15 gitu ya dalam kalender akademik. Namun kayaknya lebih deh gitu ya. Yang akan saya bahas itu tentang key store dan package rename. Apa sih package rename? Apa package store? Nanti kita bahas gitu ya. Nah, untuk melakukan eh, dua hal tersebut, saya mulai dengan package rename atau package and label rename gitu ya. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi selama ini kan ini ya, apa jika terdiri dari dua nama gitu ya. Namanya bisa panjang gitu ya dan nyambung. Kemudian ada hal yang sangat lebih penting sebenarnya gitu ya, bukan hanya sekedar nama tetapi apa ya namanya? Di aplikasi kita itu sebenarnya ada penentu di mana nanti ada nama penentu gitu ya, ada label di mana label ini yang dikenali oleh Play Store gitu ya. Ketika aplikasi kita atau App Store ketika aplikasi kita diupload ke Play Store atau App Store. Nah, ini ada di folder gitu ya. Ada di dalam folder Android dan iOS. Untuk itu saya coba buka dulu gitu ya. Saya buka dulu, nanti akan saya coba gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini contoh kalau saya tutup semuanya dulu ya. Saya tutup. Nah, kemudian di sini ada folder Android dan iOS. Nah, kalau saya masuk, saya contohkan di Android karena rata-rata teman-teman di sini ngebuildnya atau generate aplikasinya ke Android gitu ya. Nah, saya masuk ke folder Android dan di sini ada folder apps. Di dalam folder apps di sini ada src atau source dan ada folder main. Di dalam folder main ini ada Android manifest.xml. Sebenarnya folder Android ini mirip seperti folder Android jika kita ngoding menggunakan Android Studio. Nah, di sini ada namanya manifest XMLS Android. Nah, di sini ada nama package. Nah, nama package-nya adalah com.coronews gitu ya. Nah, ini adalah sebuah nama di mana nama ini yang dikenali oleh Play Store nantinya gitu ya. Nah, sedangkan untuk label itu nanti ada di Android, di sini label. Di sini untuk nama android.name gitu ya. Ada di main application dan di sini ada string.apps. Nah, ini ada di mana gitu ya. Ini sebenarnya ada di bagian-bagian sini gitu ya. Ada di bagian Java-nya gitu ya. Dari main activity.java. Nah, di sini ada gitu ya. Nah, ini namanya gitu ya. Main component name, Coronews gitu ya. Main application. Nah, di sini ada gitu ya.
Nah, bisa kita lihat di sini dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita mirip kayak kalau kita ngoding menggunakan Android Studio sebenarnya. Tetapi untuk UI-nya kita sudah dipermudah gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya debug.keystore. Nah, kita akan membuat yang seperti ini juga nantinya. Nah, jadi apa yang kita bahas ini gitu ya. Contohnya seperti package di sini adalah domain com.coronews ya. Nah, ini nama package. Nama package ini biasanya bisa seperti ini kalau saya tulis lagi gitu ya. Ini nama domain misal com.barengsaya.coronews bisa seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita rename ini gitu ya. Nah, kalau kita rename sebenarnya yang perlu di rename itu banyak gitu ya. Dari masing-masing di sini ada di build.gradle di sini gitu ya. Nanti ada banyak yang harus kita rename seperti ini, com Android application dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat-lihat di sini nanti akan ada banyak. Nah, di sini com.coronews. Nah, kalau kita cari satu-satu ini akan sangat lama sekali. Gitu ya. Makanya nanti kita akan menggunakan tools yang namanya itu adalah React Native Rename gitu. React Native Rename ini ada di internet gitu ya. Ada di internet, teman-teman bisa cari di sini di Google React Native Rename. Nah, React Native Rename ini bisa diambil dari npmjs.com ya. Kemudian nanti diinstal secara global, artinya dia dipakai di komputer kita. Namun sebenarnya kita sejak adanya NPX, kita tidak usah menginstalnya gitu ya. Kita cukup menggunakan NPX React Native Rename seperti ini. Kemudian eh, nama baru di sini gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mengubah dengan nama package-nya atau yang disebut sebagai bundle identifier di sini kayak gini. Nah, maka kita tambahkan keyword min_b kemudian nama bundle-nya. Nama bundle identifier ini adalah nama domain. Kalau kita tidak menambahkan ini berarti bundle identifier-nya itu tetap gitu ya, mengikuti yang awal. Biasanya itu kalau di awal nama identifier-nya adalah example gitu ya. Jadi domainnya itu com.example.apa gitu ya. Jadi bisa kita lihat sebenarnya ini ada di package.app.json-nya di sini gitu ya. Ini, nah kalau kita mau ngubah name-nya sebenarnya bisa dari sini gitu ya. Ini hanya display name, ini nama aplikasinya, tetapi ini tidak akan berpengaruh untuk semuanya jadinya gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu package React Native Rename ini. Nah, di mana kita menjalankan React Native Rename ini? Nah, ini dia. Jadi pertama-tama dulu kita bahas ini dulu. Oke, jadi package and label rename ini atau React Native Rename ini dia akan merename nama dari aplikasi kita dan identifier dari aplikasi kita. Ya. Nah, kita bisa install dia secara global dengan cara npm install main.g. Jadi kalau kita gunakan main.g berarti kita install secara global. Ya, main.g React Native Rename. Kemudian kita jalankan React Native Rename nama aplikasi diapit dengan tanda string main.b kemudian nama identifiernya di sini. Contohnya com.domain.nama aplikasi gitu ya. Nah, untuk itu saya akan coba pada aplikasi Coronews yang kemarin gitu ya. Di sini langsung kita coba dan sebelumnya saya zoom dulu supaya gede.
Oke, di sini sudah gede. Saya harap cukup seperti ini ya. Saya angkat terminal saya. Kemudian saya clear di sini. Nanti Coronius ini akan saya ganti namanya menjadi Coronius dengan spasi gitu ya. Jadi di sini saya coba gunakan npx React Native Rename. Nah, gini. Kemudian nama dari aplikasinya gitu ya. Misalkan Coronius. Nah, kayak gini. Kemudian main B. Nah, main B ini kemudian identifiernya. Identifier tadi yang saya tunjukkan tadi. Contohnya ada di sini com.coronius gitu ya. Identifiernya ini sebenarnya adalah domain gitu ya. Kalau kita belajar Android menggunakan Java native, maka biasanya identifier ini dibuat di awal gitu ya. Kalau teman-teman buat menggunakan Android Studio, maka identifier ini dibuat di awal. Nah, jadi di sini saya coba com dot bareng saya dot coronius. Nah, kayak gini. Nah, kenapa com-nya lebih dulu gitu ya? Nah, ini memang ketentuan dari si Android gitu ya. Jadi domainnya itu dikenali dengan com. Kalau .id maka id bareng saya gitu ya. Kemudian setelah nama domain di sini nama aplikasinya. Teman-teman bisa menggunakan domain bareng saya untuk tugas ini gitu ya. Jadi bisa gunakan com.barengsaya.coronius sehingga nanti uh, bisa diarahkan ke domain bareng saya. Oke, selanjutnya klik enter saja. Nah, setelah di enter nanti akan ada proses. Saya akan geser sedikit ini gitu ya dan enter. Nah, ini akan ada proses. Nah, di sini dia ada proses ditemukan beberapa gitu ya. Dan di sini ada informasi gitu ya. Eh untuk iOS maka disarankan untuk menjalankan pod install di sini di akhir gitu ya. Masuk ke folder si apa namanya? iOS di sini. Kemudian di sini uh, kita harus memastikan bahwasannya kita menjalankan Watchman dengan cara Watchman watch del all dan kita disarankan juga untuk menjalankan npm start reset change gitu ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan change gitu ya di dalam project kita. Ya, makanya di sini nih ada merah-merah gitu ya. Kita bisa dilihat di package di sini detail apa ini nih. Oke, gitu ya. Oke, di sini cuman ada ini ya. Nah, ini yang belum selesai kemarin. Oke. Nah, ini sudah selesai seperti ini dan jika kita cek di Android manifestnya bisa kita lihat di sini com bareng saya.coronius. Nah, ini sudah diganti namanya gitu ya. Kalau kita lihat di iOS-nya juga nanti kita bisa lihat di iOS di sini di pod file maka di sini akan diganti di sini. Di sini namanya menjadi Coronius dan ada di sebelah mana ya gitu ya. Nah, ini sudah diganti. Intinya dia sudah diganti gitu ya. Ada beberapa di sini. Contohnya di sini di projectnya ini sudah ada penggantian gitu ya. Ada penggantian identifier kemungkinan sudah diganti gitu. Nah, itu dia untuk penerapan dari React Native Rename gitu. Nah, ini harus dilakukan supaya nanti aplikasi kita dikenali oleh si Play Store atau App Store. Oke, itu dia. Jadi kita sudah melalui satu proses di mana kita bisa menggunakan React Native Rename untuk melakukan rename dari package atau di sini sebenarnya
identifier gitu ya, package identifier. Selanjutnya setelah ini apa gitu ya? Setelah ini kita harus melakukan pembuatan key store. Apa sih key store gitu ya? Key store ini adalah sebuah key yang dimana setiap aplikasi itu memiliki key yang berbeda. Nah, makanya nanti kalau key-nya ini apa sama, maka dianggap aplikasinya sama gitu ya, meskipun aplikasinya berbeda. Nah, key ini juga menjadi pembeda di setiap aplikasi di Play Store. Dan ini syarat gitu ya. Di App Store juga ada gitu ya. Maka kita harus generate key store ini. Nah, perintahnya cukup panjang seperti ini. Namun saya coba jelaskan. Kita gunakan perintah ini namanya key tools min gain key pair min v gitu ya, min store type. Nah, di sini pkcs12 dan min key store. Nah, ini sebenarnya untuk yang di depan sini gitu ya. Kita ikuti saja seperti ini. Nah, yang bisa kita ganti di sini adalah seperti ini. My upload key.keystore ini, my upload key ini boleh kita ganti gitu ya. Disesuaikan dengan nama aplikasinya boleh gitu. Kemudian min alias gitu ya. My key alias. Nah, key alias di sini usahakan kalau saya sarankan disamakan aja dengan nama my upload key ini gitu ya. Atau nama aplikasinya. Jadi kita nanti coba buat gitu ya. Setelah kita rename tadi gitu ya. Eh namun di sini coba kita lakukan npm start reset change gitu ya. Di sini saya coba gitu ya. Nah, npm start ini sebenarnya mirip seperti npm start yang ada di itu ya, yang ada di ketika kita menjalankan proses debugging gitu ya. Jadi kita coba jalankan di sini ke foldernya. cd public jsrn Coronews. Nah, saya buka dua. Kemudian di sini saya coba jalankan npm start reset change. Nah, seperti ini. Kemudian dia melakukan start gitu ya. Nah, seperti biasa namun dia dengan apa ya? Melakukan reset gitu ya. Jadi sesuatu yang sebelumnya itu di-reset, mencoba untuk tidak diingat kembali. Kemudian oke, kita masuk lagi. Nah, selanjutnya bisa kita jalankan lagi. Namun sebelum dijalankan kita coba ini ya, lakukan generate key. Generate key ini ada di situsnya React Native. Teman-teman bisa masuk ke situs React Native ya. Nah, di situs React Native itu di bagian guide Android di bawah di sini gitu ya. Jadi kalau dari depan saya coba dari depan gitu ya. Masuk ke get started atau docs di sini masuk get started gitu ya. Kemudian nanti masuk ke guide Android di sini dan publishing to Google Play Store. Nah, di sini. Kemudian di sini copy ya, copy dengan saya klik copy. Ini sebagai catatan di sini bahwasannya teman-teman harus ini ya. Ini ada catatan kalau di Windows katanya harus dijalankan di dalam folder JDK-nya, gitu ya. Di sini program file Java JDK di dalam bin, gitu ya. Ini kalau di Windows. Nah, ini on Windows ktool must be run from C, gitu ya. Nah, ini kalau di Windows.
Nah, kalau di Linux ini juga ada ini ya, harus dijalankan di sini USR, libexec, Java Home. Ini kalau di Mac. Nah, di sini rata-rata nggak pakai Mac. Kalau di Linux saya coba jalankan langsung saja gitu ya. Saja di sini. Oke. Nah, apakah dia mengenali key tools-nya? Saya coba jalankan dulu gitu ya. Nah, namun di sini yang harus diganti, saya coba zoom dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya key aliasnya di sini saya ganti gitu ya. Nah, di situ setelah min alias kita kasih nama misalkan Koro News. Nah, dan di depan di sini saya kasih nama Koro. Nah, ingat nama Koronyus ini adalah nama aplikasi teman-teman. Jadi disesuaikan dengan nama aplikasinya. Tidak harus seperti ini, gitu ya. Oke. Selanjutnya saya enter. Nah, dia minta ini ya password untuk keystore. Password ini digunakan nanti ketika upload juga. Jadi masing-masing aplikasi punya password yang berbeda. Nah, saya coba gunakan password standar punyanya seseorang 112233. Oke, re-enter new password 112233. Nah, dia minta first and last name. Saya coba masukkan ini ya, bareng saya ya. Ini minta kemudian nama organisasi bareng saya.com. Kemudian oh salah. Yang tadi ini unit gitu ya. Harusnya unit itu misalkan development gitu ya. Nah, ini yang nama ini organisasinya. Gak apa-apa. Bareng saya.com. Saya samakan aja dulu gitu ya. Nah, kemudian nama kota atau lokasi misalkan gitu ya, Pamekasan. Nah, di sini provinsi Jawa Timur ya. Nah, ini kode negara gitu ya. Kode negara kita bisa mencari kode negara gitu ya. Di sini dia minta two letter country code for this unit gitu ya. Misalkan ID gitu ya. Kita bisa menggunakan ID gitu ya untuk Indonesia. Nah, ini yang baru kita buat gitu ya. Nah, Jawa Timur, ininya korek. Nah, di sini ya kita klik yes aja gitu ya. Nah, kemudian ini selesai gitu ya. Selesai storing Coronius Key Store gitu ya. Nah, teman-teman kemudian bisa lihat ini kalau di Linux jalan aman-aman saja gitu ya. Jadi dia jalan key tool ini memang sudah ada di Linux. Kalau di Windows dan di Mac, teman-teman tadi harus masuk ke dalam folder program file Java JDK /bin gitu ya. Nah, harus masuk ke sini. Ingat, ini perlu diingat. Kemudian ini apa? Kita lihat di apa di sini gitu ya. Apps-nya kalau nggak salah, kalau nggak di dalam dia di luar gitu ya. Harusnya tadi saya masuk ke folder Android dulu supaya dia ada di dalam gitu ya. Nah, ini dia ada di luar gitu ya. Nah, dia ada Coronius gitu ya. Nah, .key store. Nah, di dalamnya itu tidak ada apa-apanya, namun ini nanti yang kita pakai gitu ya. Yang kita pakai di ini apa?
sebagai upload. Yang perlu diingat kemudian setelah ada ini, oh ya, saya coba ini ya. Ini saya cut dan saya pindahkan ke dalam ini Android gitu ya, ke dalam folder si Android. Saya paste di sini supaya dia ada di sini gitu ya. Oh, kalau nggak salah dia ada di folder apps ya. Ya, ada di folder apps. Saya coba pindahkan ke folder apps-nya aja. Nah, kayak gini. Nah, jadi di sini ada keystore 2, ada debug.keystore, ada coronews.keystore gitu. Nah, yang perlu diingat itu teman-teman, password yang dibuat sebelumnya gitu ya. Passwordnya apa, kemudian aliasnya apa gitu ya. Alias ini nanti yang dipakai gitu ya. Yang dipakai untuk identifikasi ketika upload. Nah, sebenarnya pada saat di sini itu teman-teman sudah bisa membuat build APK gitu ya. Nah, namun sebelum itu setelah keystore ini dibuat, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, supaya keystore-nya nanti bisa dikenali, kita harus masuk ke sini nih. Masuk ke folder Android Gradle Properties gitu ya. Nah, di sini pertama ada informasi di sini saya coba zoom dulu. Nah, di sini please jadi dia meminta supaya keystore tadi itu dimasukkan ke dalam folder Android di dalam folder apps gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke dalam folder Gradle dan di dalam folder Gradle itu ada file gradle.properties atau di dalam Android Gradle Properties. Nah, di sini gitu ya. Nah, selanjutnya ingat di sini password tadi yang dibuat tadi ini kita copy dulu ya. Yang ini kita masuk ke dalam folder ini Gradle. Di sini ada folder Gradle. Oke, yang ini Gradle kemudian ada atau di sini ya. Ini Gradle Properties. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini teman-teman tambahkan saja yang ini. Nah, kemudian ini diganti dengan nama keystore tadi. Keystore-nya apa? Kalau tadi itu nama keystore-nya adalah Coronews gitu ya. Coronews dan key aliasnya apa? Di sini Coronews. Nah, gitu. Kemudian ini bintang-bintang ini diganti dengan password yang baru saja tadi dibuat gitu. Oke, kita coba buat gitu ya. Ini sama 11, 22, 33 gitu ya. Nah, kemudian simpan. Setelah ini kita simpan. Oke, langkah selanjutnya apa? Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita memasukkan konfigurasi pada apps Gradle config gitu ya. Ini ada di dalam Android apps build.gradle. Jadi kita lihat dulu di sini apps. Ini ada build.gradle. Nah, di sini. Nah, kalau dilihat di sini, jadi dia ada di Android apps gitu ya. Kemudian build.gradle. Selanjutnya kita pasang ini, ini paling yang ini aja nih di antara build type sama default config gitu ya. Jadi kita copy dulu ini dia. Copy. Nah, di sini kan ada default config gitu ya, default config. Di sini ada split. Kalau kita lihat di sini di antara default config di bawahnya default config gitu ya. Nah, di sini dia. Kita pasang di sini. Nah, kayak gini. Nah,
Biarkan saja scriptnya seperti ini gitu ya, my upload store file. Nah, nggak usah diganti-ganti, cukup seperti ini aja. Oke, signing config gitu ya. Nah, setelah ini selesai, insya Allah selesai, kalau nggak salah dia nggak ada lagi. Nah, selanjutnya untuk membuat APK-nya di sini ya. Nah, jadi ini tujuannya membuat APK supaya nanti tidak apa ya, ke APK ini bisa diinstal secara langsung nanti gitu ya. Nah, masuk ke dalam folder Android di terminal. Oke, di sini kan masih di dalam Coronius CD Android gitu ya. Nah, sekarang ada di folder Android. Oke, saya clear dulu. Selanjutnya setelah ini jalankan perintah ini gitu ya. Nah, ini dot gridlow, dan ini bundle release ini adalah nama aplikasinya. Misalnya saya tulis seperti ini dot ini gridlow. Nah, saya kasih nama up release gitu. Nah, gini. Jadi sekarang kita jalankan. Nah, dia akan membutuhkan sebuah proses gitu ya. Proses di mana dia akan melakukan bundling gitu ya. Bundling atau apa ya? Membuat build di package menjadi sebuah APK. Jadi program kita itu di package menjadi sebuah APK. Apa sih no phone notice Coronius? Text up release not found in broad project Coronas. Oke, saya coba ini ya. Torche. Oh iya ya, ini ada yang kelewat ya. Jadi ini masuk di build type. Oke, kita cari di sini build type-nya. Nah, di sini dia itu ada di posisi mana ya? Release, di dalam release ya. Nah, di sini training config. eh, Oke, atau kita masukkan di sini aja ya. Nah, kayak gini. Oke, setelah ini kita coba lagi ya. Terus masih. Oke, saya coba ini dulu ya. Coba ini ya. Ush. Oke. Gini aja ya. Coba. Kita lihat di sini. Sebentar. Configure on demand. Yes. Nah, ini perlu diketahui teman-teman gitu ya. Proses ini hanya untuk proses membuat sebuah file gitu ya. Untuk bisa diupload ke Play Store gitu. Untuk APK. Jadi ini hanya untuk membuat filenya. Dan
untuk testing sebenarnya file ini bisa dicoba gitu ya. Bisa dicoba di-copy antar handphone dan diinstalnya secara langsung. Namun eh, itu sah-sah saja jika misalkan aplikasinya terbatas. Tapi kalau kita aplikasinya mau di-share secara umum, maka cara seperti itu tidak memungkinkan. Untuk itu kita harus upload ke Play Store gitu. Nah, jadi untuk demo dan sebagainya itu bisa kita lakukan jika sudah diupload ke Play Store gitu. Nah, proses ini yang nanti hasilnya diupload ke box kotak di Classroom gitu ya. Jadi sudah saya sediakan di Classroom untuk proses ininya gitu ya. Untuk proses terakhir ini silahkan nanti di-upload setelah jadi APK-nya gitu. Nah, ini masih dalam executing gitu ya. Dan perlu diketahui untuk lebih aman proses ini butuh koneksi internet. Oke, di sini sudah ada folder build. Di folder build-nya ini kayaknya sudah ada penambahan gitu ya. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba lihat eh, generate. eh, nah, di sini ada output ya. Ada output APK. Nah, dan di sini ada app release. Nah, ini dia yang nanti bisa diinstal ke dalam ini ya, ke dalam aplikasi kita gitu ya. Saya coba ini dulu. Bisa nggak ya langsung di sini? Oke. Ini saya coba masukkan ke atas dulu. Nah, saya coba masuk ke foldernya. Ini di dalam folder gitu ya. Teman-teman bisa cari di projectnya, di public, JS, React Native, apa tadi, Coronius, dan Android. Ada di build, salah-salah, ada di APK, build, kemudian output, APK. Nah, di sini ada release gitu ya. Nah, yang ini nanti saya coba masukkan sini ya. Ini masih proses instalasi. Mana APK sudah terinstall. Oke, oke. Kita coba lihat. Nah, ini dia ada Coronius yang sebelumnya ini. Kalau yang ini dipastikan kalau dijalankan ini ya error kayak gitu. Nah, oke, saya coba jalankan yang satunya lagi. Kalau yang ini dijalankan, nah maka dia akan jalan layaknya seperti sudah jadi gitu aja. Nah, ini dia gitu ya. Itu saja gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Eh, masalah-masalah nanti gitu ya. Ini sebenarnya nanti saya share juga di YouTube. Saya prosesnya apa aja bisa dilihat kalau masih kurang jelas nanti lihat di link YouTube saya. Namun sebelumnya saya edit dulu gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, itu aja teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya.
Udah, gitu aja. Nah, oke, ini pertanyaan Dini ya. Jadi lupa keystorenya tidak diubah dengan nama aplikasinya. Lalu cara merubahnya bagaimana? Jadi bisa buat lagi sebenarnya gitu ya. Oke, apakah saya bisa mengubahnya di bagian Gradle propertiesnya langsung? Oh, nggak bisa. Jadi keystore itu harus dibikin gitu ya, harus dibikin. Nah, namun Gradle.propertiesnya itu juga di ini dulu. Saya sarankan mengikuti cara tadi gitu ya. Rename aja dulu aplikasinya, kemudian bikin key store-nya dengan cara step by step tadi gitu ya. Itu aja Dini. Jadi sebenarnya key store itu bisa dibikin berulang-ulang gitu ya dalam satu project gitu ya. Tapi kalau misalkan nama ininya, nama key store-nya dan nama aliasnya usahakan disamakan di setiap kalau ada perubahan gitu ya. Passwordnya juga jangan sampai ini ya, jangan sampai berubah. Tujuannya apa? Misalkan ini kalau masih dalam tahap untuk uji coba nggak apa-apa sih gitu ya, nggak apa-apa. Tapi gue nanti ketika diupload ke Play Store dan misalkan ada update, maka key store ini harus adalah key yang sama gitu aja. Supaya nanti misalkan ya upload pertama gitu ya, kemudian mau diupdate, maka update itu menggunakan key yang sama. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri aja. Nanti sesi pertanyaan berikutnya mungkin kita lanjutkan di meet up. Terima kasih semuanya sudah hadir di materi kita yang terakhir. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.